Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alvina Damayanti, Beni Hardi Yuga, Febriana, dan Muhammad Farid Alfarisi. Di sini kami ingin mempresentasikan bab 8 mengenai manajemen kinerja karyawan internasional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, jelaskan pentingnya mengembangkan sistem IPM. Yang kedua, jelaskan karakteristik sistem IPM yang berhasil. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan utama IPM. Yang keempat, menjelaskan peran dimensi nilai budaya dalam desain, implementasi, dan evaluasi sistem IPM. Yang kelima, merumuskan kriteria dan praktik evaluasi yang memenuhi perusahaan induk persyaratan sambil menangani norma budaya, tuan rumah, dan harapan. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan utama yang terkait dengan kinerja manajemen penerima tugas internasional. Konsep manajemen kinerja. Sejumlah karakteristik tertentu diasosiasikan dalam konteks barat dengan konsep manajemen kinerja. Misalnya, sumber daya manusia dilihat sebagai aktivitas atau proses yang mencakup sejumlah langkah yang diperlukan, yaitu menetapkan ekspektasi kinerja karyawan yang selaras dengan tujuan organisasi, memantau kinerja secara teratur, memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan, melakukan periodik penilaian kinerja tatap muka, memberi karyawan kesempatan untuk menyediakan masukan, memberikan kesempatan pengembangan dan bimbingan karir berdasarkan hasil dari penilaian kinerja, dan menghubungkan sistem penghargaan dengan hasil penilaian individu dan kelompok. Proses manajemen kinerja ini biasanya dijelaskan oleh praktisi di perusahaan barat sebagai roda kinerja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran penting terkait dengan praktik manajemen kinerja di sebagian perusahaan besar yang ada di barat. Trennya mengarah kepada akuntabilitas kinerja karyawan yang lebih besar, penggunaan ukuran dan metrik yang lebih objektif, keterlibatan dari beberapa penilai, dan pembinaan serta pengembangan karyawan yang berkelanjutan sebagai hal yang penting di dalam komponen sistem manajemen kinerja. Yang selanjutnya ialah pengukuran kinerja di perusahaan internasional. Sistem performance manajemen karyawan internasional dirancang, diterapkan, dan mengevaluasi intervensi M&A untuk tujuan mengelola kinerja tenaga kerja globalnya, sehingga kinerja pada individu, tim, dan tingkat organisasi memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan global strategis dan menghasilkan kinerja yang diinginkan M&A secara keseluruhan. Sistem penilaian kinerja suatu perusahaan dapat sangat mempengaruhi kinerjanya pekerja. Namun, melakukan penilaian kinerja yang valid, bahkan di dalam negeri lingkungan adalah tugas yang cukup sulit. Tetapi, penilaian kinerja hanyalah salah satu aktivitas global sistem performance management yang mengacu pada evaluasi formal berkala karyawan kinerja, biasanya oleh supervisor. Menilai kinerja dan perilaku penilaian kinerja yang efektif bahkan lebih menantang di arena international human research. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja internasional. Organisasi mengembangkan sistem performance management karena sejumlah alasan, terutama untuk evaluasi dan pengembangan, karena tujuan intervensi performance management berbeda. Memang demikian cenderung berdampak pada kepuasan karyawan dengan sistem. Berikut ini menjelaskan dua tujuan luas untuk manajemen kinerja, yaitu evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi untuk penilaian kinerja di lingkungan internasional termasuk: yang pertama, berikan umpan balik kepada karyawan agar mereka tahu di mana posisi mereka. Kedua, kembangkan data yang valid untuk gaji, promosi, dan keputusan penugasan kerja, dan untuk menyediakan sarana untuk mengomunikasikan keputusan ini. Yang ketiga, identifikasi karyawan berpotensi tinggi dan kelola bakat mereka untuk kinerja yang optimal dan retensi. Yang terakhir, membantu manajemen dalam membuat keputusan pembuangan dan retensi, dan untuk menyediakan sarana untuk memperingatkan karyawan tentang kinerja yang tidak memuaskan. Selanjutnya, tujuan sasaran pengembangan. Sasaran pengembangan untuk penilaian kinerja di lingkungan internasional termasuk: yang pertama, bantu para manajer meningkatkan kinerja mereka dan mengembangkan potensi masa depan. Yang kedua, kembangkan komitmen terhadap perusahaan melalui diskusi tentang peluang karir,
dan perencanaan karir dengan manajer. Yang ketiga, memotivasi karyawan melalui pengakuan atas upaya mereka. Yang keempat, diagnosis masalah individu dan organisasi. Dan yang terakhir, identifikasi pelatihan individu dan kebutuhan pengembangan. Manajemen budaya dan kinerja. Dampak budaya terlihat jelas di 3 bidang penilaian kinerja, yaitu kriteria kinerja, metode penilaian, dan umpan balik kinerja. Yang pertama ialah kriteria kinerja. Berkenaan dengan kinerja kriteria, disarankan bahwa kompetensi dan hasil yang didefinisikan secara sempit terkait tugas orientasi cocok dengan budaya dengan orientasi kinerja yang lebih tinggi, universalisme, dan yang lebih rendah jarak kekuasaan. Sementara didefinisikan secara luas, kompetensi interpersonal dan proses orientasi sesuai dengan jarak daya tinggi, kolektivisme tinggi, orientasi kinerja rendah, dan budaya berorientasi fatalisme. Yang kedua, metode penilaian. Berkenaan dengan metode penilaian kinerja, penilaian ganda, penilaian formal, sistematis, objektif, dan berkala karakteristik jarak daya rendah, dan budaya orientasi kinerja tinggi, sementara penilaian tunggal, top-down, penilaian informal, dan subjektif adalah karakteristik dari orientasi kinerja rendah, jarak kekuasaan tinggi, dan budaya kolektivisme tinggi. Dan yang ketiga, umpan balik kinerja. Umpan balik konfrontatif adalah karakteristik spesifik, konteks rendah dan tinggi budaya berorientasi kinerja, sementara individu atau kelompok berbasis halus tidak langsung dan umpan balik non-konfrontatif adalah karakteristik yang tersebar konteks tinggi dan tinggi budaya kolektivisme. Standarisasi versus lokalisasi internasional sistem manajemen kinerja. Ada beberapa alasan valid yang menyarankan pendekatan standarisasi. Evaluasi terdiri dari mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil dari proses PM. Panduan untuk manajemen kinerja internasional dalam perusahaan multinasional. M&A dapat melakukan sejumlah hal untuk memastikan evaluasi kinerja yang valid dibuat dalam operasi global mereka, atau setidaknya untuk meningkatkan kemungkinan hasil yang baik dari sistem PM. Ada sejumlah hal tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari sistem IPM MNI. Ini termasuk yang berikut. Relevansi. Memastikan bahwa kriteria dan proses evaluasi sesuai relevan dengan konten dan persyaratan pekerjaan. Ini melibatkan pihak yang menjawab. Tugas manajemen kinerja internasional. Penerima tugas internasional yang juga sebagai manajer asing lainnya tentu saja harus mengembangkan dan menggunakan kompetensi diperlukan untuk setiap penugasan manajerial dengan meningkatkan tanggung jawab pengambilan keputusan di lingkungan asing. Penerima tugas internasional biasanya mengalami lingkungan kerja yang lebih intens yang seharusnya mereka sesuaikan dengan cukup lengkap dan cepat. Tapi seringkali jauh evaluator jarang memahami kesulitan ini dan cenderung tidak memahami pertimbangan saat mengevaluasi kinerja penerima tugas internasional. Agar kontributor, individu, dan organisasinya untuk mendapatkan keuntungan bagaimanapun dari ini, pembelajaran dan kinerja yang ditingkatkan. Organisasi harus memiliki cara untuk melakukan evaluasi itu. Apa yang harus dievaluasi dalam penerimaan tugas internasional?
Sistem evaluasi perlu mempertimbangkan kedua set standar, yaitu budaya internasional dan lokal. Itu tentang masalah kriteria, peran, dan ekspektasi kinerja. Biasanya ditentukan dalam negara asal tetapi dilakukan di negara tuan rumah, dan norma budaya yang menentukan kinerja di negara induk mungkin tidak sama dengan yang dipertimbangkan sesuai di tempat asing. Bagaimana seharusnya menerima tugas evaluasi internasional selesai? Mungkin semuanya perhatian atas evaluasi berdasarkan pencapaian tujuan berbasis sistem review atau pendekatan lain seperti metode insiden kritis yang telah diteliti dalam konteks domestik juga akan berlaku untuk konteks internasional. Lalu, siapa yang harus melakukan evaluasi penerimaan tugas internasional? Rekan kerja, bawahan, pelanggan, atau klien. Dengan menggunakan tinjauan evaluasi 360 derajat, teknik penilaian kinerja di mana evaluasi mengenai kinerja karyawan berasal dari atasan, bawahan, dan kolega. Terkadang ini juga meminta penelitian pihak luar seperti pelanggan dan pemasok yang berinteraksi dengannya. Kesimpulan, organisasi berkinerja tinggi seperti MNE sangat peduli tentang kinerja karyawan, tim, proyek, unit bisnis, serta lainnya organisasi secara keseluruhan. Mereka bekerja untuk menyelaraskan ekspektasi pekerja dengan strategi yang dimaksud organisasi dan mengandalkan karyawan yang sangat kompeten dan terlibat dalam tim untuk mencapai tujuan mereka. Mengukur kinerja individu dan tim menjadi alat penting untuk memastikan kinerja organisasi dan mengidentifikasi celah yang mungkin harus ditutupi. Oleh karena itu, pembentukan kinerja seorang karyawan, sistem manajemen atau PM, merupakan komponen integral dari mengelola bakat seorang IME. Selain itu, PM karyawan terkait dengan aktivitas SDM lainnya seperti analisis pekerjaan, penghargaan total, pembelajaran, dan pengembangan, serta penyebaran bakat. Ini adalah desain dan pengelolaan sistem PM karyawan ini seperti yang dipraktikkan